Kayak kita lucu-lucuan aja kali, meskipun si topiknya agak serius gitu ya, tapi kita bawa santai aja lah gitu. Nah, jadi aku Rian, usia aku 30 tahun dan aku guru honorer di salah satu SMA negeri, dan aku bangga menjadi seorang guru honorer. Nah, jadi ceritanya kenapa aku bikin video ini kemarin gitu ya, tanggal 25 Mei. Aku tuh bikin postingan gitu yang ngebahas tentang sistem pendidikan, dan ya karena aku tuh udah jarang gitu ya bahas tentang sistem pendidikan. Aku karena banyaknya itu ngabisin waktu sekarang tuh kayak buat hiburan buat diri aku sendiri gitu ya, kayak balik lagi untuk main musik gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi singkat cerita kenapa aku bikin story itu, ini tuh hasil kayak dari recap aku selama 6 tahun ngajar sebagai guru honorer gitu ya. Dan ternyata 2 tahun terakhir ini tuh aku kayak ngerasa stuck gitu ya. Aku kayak ngerasa pesimis dengan sistem pendidikan yang menurut aku kok kayak gini-gini aja gitu ya. Kayak nggak ada perubahan yang benar-benar signifikan gitu. Tapi aku disclaimer sekali lagi, aku nggak bahas tentang institusi tertentu gitu ya, atau pemerintah tertentu gitu ya. Dari hasil aku ngajar selama 6 tahun, tentu 6 tahun itu kan ya bukan pengalaman yang udah cukup matang banget lah gitu ya. Karena menurut guru-guru yang jauh lebih senior, ya pengalaman aku itu ya mungkin masih kayak ecek-ecek. Nah, tapi ini kayak aku cerita aja gitu. Selama ini tuh ngapain aja gitu ya. Nah, mungkin teman-teman alumni ya, teman-teman murid gitu yang masih aku ajar di sekolah gitu, atau mungkin kerabat aku juga gitu ya. Mungkin kalian yang ngikutin aku selama 6 tahun ini, kalian lihat di entah itu di sosmed atau di kehidupan nyata gitu ya. Kalian mungkin lihat gitu karakter aku yang berubah-berubah gitu. Kalian mungkin pernah lihat aku ngajar gitu ya, jadi karakter guru yang tau gak sih, yang kayak badut gitu ya, yang ngelawak gitu di depan kelas gitu. Itu aku pernah juga jadi karakter guru yang serius gitu ya, karakter guru yang tegas. Itu aku pernah coba. Dan aku juga pernah coba sok-sokan gitu ya, jadi guru yang tau gak sih, yang kayak karakter Robert Langdon gitu ya di film Da Vinci Code gitu. Itu kan si tokoh utamanya itu kayak dosen sejarah gitu ya, dan itu keren gitu. Dan aku coba terapin gitu di kelas gitu ya, meskipun nggak cocok gitu ya. Itu aku pernah gitu ya sok-sokan jadi kayak gitu. Aku juga pernah sok-sokan jadi kayak guru yang filsuf banget gitu, dengan bahasa-bahasa yang intelektual gitu. Kayak, wah ini epistemologinya ini nih, ini dialektikanya kayak gini gitu. Oh, ini Aristoteles tuh kayak gini gitu ya. Friedrich Nietzsche tuh kayak gini, oh, nihilisme gitu ya. Wah, pakai kata-kata yang berat lah gitu ya. Cuman kayak akhirnya aku evaluasi gitu. Nah, tapi apakah aku udah nyampein itu dengan bahasa yang bisa dipahami gitu ya. Terus aku evaluasi lagi, aku jadi guru yang tau gak sih, yang kayak bawa media audiovisual gitu ya, yang dari rumah tuh segala dibawa gitu. Aku bawa kayak speaker gitu, speakernya tuh kayak speaker gitar lagi gitu ya, yang gede gitu. Terus aku kayak bawa infocus gitu, ngejingjing gitu ke kelas-kelas gitu, dan kelasnya maraton lagi gitu ya. Jadi kalian bisa bayangin gak gitu ya, kayak rempong banget lah gitu aku ya. Orang mungkin yang ngelihat ini guru kurang kayaknya. Ya emang kurang sih gitu ya. Dan beres dari situ ya akhirnya kan COVID gitu ya, ngajar online. Aku kayak bikin media pembelajaran di YouTube gitu. Itu juga sempat aku coba gitu ya. Dan akhirnya 2 tahun terakhir ini tuh aku jadi kayak guru yang agak apa ya, cuek gitu mungkin ya. Karena aku kayak nilai diri aku sendiri itu kayaknya idealisme aku jadi pengajar formal di sekolah tuh kayaknya udah agak pudar deh gitu. Udah kayak berkurang gitu ya. Nah, alasannya adalah karena aku kayak pesimis gitu. Kayak, wah, metode apapun yang aku lakukan tuh kayaknya kita stuck gitu. Kayak kita terjebak gitu di dalam suatu sistem yang kayaknya nggak bisa diubah deh gitu. Nah, aku tuh mikir kayak gitu. Jadi akhirnya aku kayak, ya udah deh ngajar seadanya. Tau gak sih yang kayak berangkat dari rumah ke sekolah tuh nggak bawa tas gitu ya, sampai ke sekolah tuh langsung ke kelas, dan aku cuman kayak duduk di tengah-tengah siswa yang kayak cerita-cerita pengalaman gitu ya. Aku tanya-tanya juga, aku jadi kayak lebih banyak mendengarkan si siswa-siswa gitu ya. Karena entah ya gitu, kayak dari pengalaman aku tuh makin kesini makin aku ngerasa sok pinter gitu. Semakin banyak aku kayak ngerasa baca tuh kayak damn gitu, kayak aku ngerasa masih banyak yang nggak aku ketahui gitu ya, masih banyak rasa
yang aku tidak tahu gitu. Dan aku akhirnya jadi kayak lebih banyak oke deh ngedengerin siswa aja gitu ya. Dan belajar akademiknya itu dikit gitu ya. Entah itu 20% atau 10% gitu ya kalau kita hitung-hitung tuh di kelas gitu. Coba deh kalau kalian yang aku ajar di kelas belajar akademiknya berapa persen ya gitu. Mungkin kita kayak lebih banyaknya itu ngobrol-ngobrol gitu, cerita-cerita. Nah, terus aku tuh kayak dapat sedikit pencerahan gitu ya karena ada sesuatu yang aku coba terapkan. Nah, awalnya itu dari interview, aku tuh nginterview siswa gitu ya. Sebenarnya bahasannya itu cuman bahasan kayak nilai gitu ya. Aku cuman kayak, oh ini nih proses kamu belajar gitu ya. Proses keaktifan kamu di kelas gitu, kayak tanya jawab gitu. Nah, ini hasilnya gitu. Kira-kira menurut kamu layak gak kamu dapat nilai segini? Kalau misalkan kurang, kira-kira apa dong yang mau kamu lakuin biar adil, biar sama kayak teman-teman yang lain yang lebih aktif gitu di kelas selama proses belajar. Awalnya sih cuman kayak bahas tentang nilai-nilai kayak gitu, tapi lama-lama tuh ada beberapa siswa yang cerita tentang pengalaman pribadinya gitu ya. Nah, aku kan tanya, nah kenapa gitu kamu kayak di kelas ini tuh nggak nyaman gitu ya, sebenarnya masalahnya apa gitu. Dan dia akhirnya cerita gitu kayak mulai dari masalah keluarga, masalah pertemanan di kelas, di sekolah, bahkan di lingkungan luar gitu ya. Nah itu mereka cerita gitu, ada yang sampai nangis dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah dari situ tuh aku kayak oh oke gitu, ini kayak sesuatu yang mungkin aku bakal capek gitu ya ngedengerin siswa sebanyak ini gitu. Nah, by the way, siswa yang aku ajar di sekolah ini tuh ada 14 kelas dan satu kelasnya itu 36 siswa. Jadi kalau dihitung tuh kalau nggak salah sekitar 504 siswa deh gitu ya. Nah, aku tanya gitu ya. Karena menurut aku meskipun aku bakal capek, aku bakal draining gitu ya. Energi aku habis untuk ngedengerin mereka, tapi menurut aku kayak pelajaran yang aku peroleh dari ini semua tuh akan sangat worth gitu, akan sangat layak gitu. Dan akan menciptakan suatu pencerahan gitu menurut aku gitu ya. Nah aku akhirnya tanya, oh oke, dari siswa-siswa yang aku interview yang tadi cerita tentang pengalamannya itu, akhirnya aku tanya-tanya juga ke kelas-kelas yang lain gitu ya. Aku maraton, aku interview mereka dan aku ngedengerin. Itu ceritanya unik-unik gitu, ibaratnya kayak kita nonton film dengan genre-genre yang berbeda gitu ya. Ada yang lucu gitu, ada yang sedih gitu. Jadi ibaratnya kayak mulai dari komedi sampai tragedi itu ada semua gitu ya di situ. Nah, aku tanya-tanya mereka, cerita. Kalau aku ceritain semua mungkin gak akan cukup di satu video kali ya. Karena ada 504 siswa gitu. Nah, contohnya deh yang mereka ceritain tuh kayak gini ya. Misalkan ada siswa yang aku tanya, oke, kenapa sih masalahnya gitu. Jadi ada anak gitu ya, dia jadi pecandu alkohol gitu. Oke, aku gak akan ngejudge. Aku bilang aku gak akan ngehakimin. Aku justru pengen tanya, kata aku tuh alasannya apa gitu yang bikin kamu kayak gini. Dan dia cerita gitu ya, ada masalah di keluarga gitu, sampai akhirnya ayahnya itu gak ada gitu, dan dia tinggal sama ibunya gitu ya, dan kerja sebagai pengumpul rongsokan gitu ya. Dan aku tanya gitu, kamu dapat uang untuk beli itu tuh dari mana? Karena untuk beli minuman kayak gitu tuh kan nggak murah gitu ya. Aku bilang, ya dia bilang tetap aku nggak mencuri gitu ya, aku dapat uangnya dari tadi ngumpulin sampah-sampah gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga cerita gitu tentang anak nih ya, yang dia itu yatim piatu. Jadi ayah sama ibunya udah nggak ada dan dia tinggal sama kakaknya. Pas ditanya, kamu mau kuliah di mana gitu ya, dan dia bilang aku nggak mau kuliah pak, katanya. Aku pengen kerja. Kenapa? Alasannya, emang kayak pandangan hidup kamu tuh kayak gimana gitu ya, plan apa sih yang pengen kamu buat gitu. Nah dia bilang setelah lulus SMA itu dia pengen untuk kerja karena dia pengen keluar gitu dari zona kakak-kakaknya, karena dia tinggal sama kakaknya dan dia ngerasa membebani gitu ya, dan dia kayak pengen caw gitu. Nah tapi kan kita nggak tahu tuh ya, si anak itu tuh nanti pada akhirnya dia akan bekerja sebagai apa gitu. Di mana gitu mereka akan membicarakan hal itu. Bukan nggak mungkin sih, cuman agak jarang lah ya gitu anak seusia itu pergi ke psikolog gitu untuk konsultasi gitu ya. Apalagi kalau anaknya tertutup gitu. Sedangkan di kelas tuh kita banyaknya belajar akademik gitu. Sama siapa gitu mereka mau ngobrolin hal-hal kayak gitu.
Nah ini aku kayak bahas, oke, kalau kamu kayak gitu, apa yang bakal kamu lakukan gitu ya, plan apa yang akan kamu buat dari sekarang, aku bilang kayak gitu. Karakter apa yang mau kamu bentuk gitu ya, untuk ngadepin hidup yang wow nanti itu keras gitu ya, nggak sehitam putih yang kita bayangkan gitu ya. Akhirnya disitu ngobrol gitu ya, sampai ya nangis-nangis gitulah ya, kayak drama banget gitu. Dan ada juga sebagian besar siswa tuh yang ketika ditanya tuh mereka bingung gitu ya. Mereka bingung interest di dalam hidup ini apa aja tuh mereka nggak tahu gitu ya. Kamu hobi apa? Nggak tahu gitu. Tidur pak gitu ya. Ada yang sampai bilang kayak gitu. Oke, tapi aku tanya lagi terus gali gitu ya, untuk ngurai gitu, sebenarnya mereka itu pengennya kemana gitu. Aku tanya kayak, oke kamu bangun tidur ngapain gitu ya, mandi terus sarapan berangkat sekolah, main, pulang ngerjain PR gitu, dan tidur lagi, dan terus kayak gitu. Tapi mereka takut gitu ya untuk tidak lulus sekolah, mereka takut untuk tidak mendapatkan nilai. Tapi aku tanya gitu, emang kalian cita-citanya apa, mau kemana? Ya mau kuliah, jurusan apa? Ada yang masih bingung, ada juga yang udah menentukan, aku pengen kesini pak, kampusnya ini gitu ya. Tapi aku bilang, emang kalau nanti kamu kuliah di sini beres lulusnya kamu jadi seorang apa gitu ya. Mereka juga bingung, mereka nggak tahu. Jadi kayak akhirnya menurut aku tuh generasi sekarang tuh ibaratnya kayak generasi yang ditakut-takuti oleh masa depan gitu. Masa depan yang tidak mereka ketahui gitu. Dan nggak tahu gitu ya siapa yang nakut-nakutin. Apakah sistem pendidikan gitu yang nakut-nakutin gitu ya mereka untuk tidak lulus dan tidak bisa menghidupi diri sendiri gitu. Apakah itu gitu. Dan mereka juga nggak tahu gambaran masa depan kayak apa. Karena kan masa depan itu abstrak gitu ya. Kita juga nggak tahu bakal kayak apa gitu masa depan tuh. Dan manusia itu kan emang punya kecenderungan gitu ya untuk takut terhadap hal yang mereka tidak ketahui gitu. Salah satunya adalah masa depan itu sendiri. Nah aku interview gitu ya 14 kelas, satu kelasnya 36 siswa, yang kurang lebih kalau ditotalin itu 504. Jadi kalian bayangin ada 504 karakter siswa gitu ya. Dan akhirnya aku berpikir gitu, oke, selama ini aku salah, aku selama ini keliru karena aku terjebak gitu ya dalam pikiran untuk mengubah pendidikan menjadi lebih baik itu adalah dengan mengubah sistem pendidikannya. Karena itu menurut aku suatu hal yang agak mustahil gitu ya untuk merubah sistem pendidikan. Karena sistem itu tuh kan ibaratnya kayak blueprint gitu ya, yang kayak menurut aku tuh wow gitu, ini kayak lingkaran setan yang bakal gitu-gitu aja gitu. Kayak blueprint yang udah mengakar, mau ngubah dari mana ya gitu. Kayak aku berpikir, hah, come on gitu, kayak one man against system gitu. Seorang Saturian menghadapi sistem untuk merubahnya itu kayaknya gitu ya, terlalu mengawang-awang gitu, terlalu merasa diri sebagai seorang mesia gitu ya, mesia kompleks gitu. Nah itu agak mustahil gitu. Nah kenapa aku bilang aku salah gitu ya berpikir kayak gitu, karena ternyata menurut aku ya, mungkin untuk membawa pendidikan ke arah yang lebih baik tuh bukan dengan merubah sistemnya gitu. Tapi gimana nih? Nah kalian mungkin bertanya-tanya gitu ya. Karena menurut aku ternyata si sistem itu setelah aku rasain gitu ya, dan aku kayak analisa lah gitu. Sebenarnya sistem itu kayak hantu gitu. Yang kalau kita nggak anggap tuh dia nggak akan ada gitu. Kayak hantu kan, kalau kita merasa hantu itu nggak ada ya dia nggak nampak gitu. Dan kalau kita takut, kita merasa hantu itu ada, mungkin ya jreng gitu ya, kuntilanak. Bisa aja gitu. Begitupun dengan sistem yang abstrak gitu kalau menurut aku. Dia nggak kelihatan. Meskipun ada yang masih kelihatan gitu. Contoh yang kelihatan itu adalah yang kayak termanifestasikan gitu ya, kayak rapor gitu, penilaian dengan angka-angka gitu. Itu mungkin bakal tetap ada tuh sampai 1000 tahun ke depan gitu ya. Kayaknya bakal tetap ada gitu. Karena kalau kita lihat ya dari dulu sekolah gitu-gitu aja gitu. Penilaian siswa dengan sebuah skor, dengan angka, mereka yang mendapatkan nilai besar, mereka yang lulus, mereka yang bisa lanjut kuliah ke universitas yang lebih baik, mereka yang bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih baik juga, mereka yang kesempatan untuk kayanya lebih besar. Nah tapi pertanyaannya setelah mereka kaya itu apa gitu ya yang akan mereka lakukan gitu. Tanggung jawab apa yang akan mereka pegang. Nah, sementara mereka memperoleh itu semua tuh dari nilai belajar pelajaran-pelajaran akademik gitu. Ya itu kayak stuck gitu ya aku dari situ tuh. Nah, tapi sisa dari kayak rapor mungkin soal ujian, soal PG gitu ya. Itu kayaknya masih bisa kita hack deh gitu. Hack tuh dalam arti gini.
masih bisa kita improve gitu ya maksudnya. Kayak kita kan guru nih mengajar di kelas, itu nggak dipantau 24 jam sama sistem kan. Nah, kita nggak dipantau 24 jam oleh CCTV gitu ya, apa yang kita lakukan di dalam kelas gitu ya, apa yang kita ajarkan kepada siswa-siswa itu kan sebenarnya nggak dipantau. Jadi untuk siswa mendapatkan nilai itu bisa diperoleh dengan cara yang lain, nggak melulu dengan soal ujian gitu ya. Tahu nggak sih kalian kayak pernah ngedengar ada soal ujian yang soalnya itu soal UTBK lagi ya. Setelah soal UTBK aku pernah nemu soalnya itu kayak gini, apakah merek sepatu yang didambakan oleh Muhammad Hatta gitu ya. Itu menurut aku kayak hah gitu, kayak soal yang kurang banget lah gitu ya. Meskipun si pembuat soal tuh punya alasan gitu ya, punya pembenaran kenapa mereka bikin soal kayak gitu, mereka mungkin punya alasan. Tapi kalau menurut aku tetap kurang sih, karena kayaknya masih banyak soal yang jauh lebih baik gitu ya kalau emang mau bikin soal yang lebih bagus dari itu gitu. Nah itu kan kalau menurut aku kayak hampa gitu ya, siswa memperoleh nilai dari hal-hal untuk mengerjakan soal gitu ya, yang jenisnya kayak gitu. Nah terus kayak gimana dong? Nah dari yang aku pikirkan itu ya, kenapa kita nggak ngerubahnya itu dengan belajar tentang hal-hal yang sifatnya itu kemanusiaan gitu. Contohnya kayak kita belajar beretika gitu ya. Belajar hal-hal sederhana bagaimana cara menyapa yang baik gitu. Belajar tentang ramah tamah gitu kalau menurut aku. Belajar tentang bagaimana untuk tidak menjadi sombong. Bagaimana belajar tentang mengelola emosi. Belajar tentang apa ya, marah itu apa ya gitu. Kayak sensasi apa ya yang kita rasakan di dalam tubuh kita gitu kalau kita marah. Belajar tentang kesadaran lah gitu ya. Belajar tentang kita mengenali diri kita sendiri dan kita tahu karakter kita sebagai manusia yang berpijak gitu ya di muka bumi ini tuh mau jadi apa gitu ya. Menurut aku itu kayak lebih worth gitu ya, yang kita bisa bahas gitu di sekolah gitu. Dan akhirnya aku bilang ke anak-anak aku di kelas, sebetulnya kalian untuk dapat nilai itu nggak harus dengan mengerjakan soal-soal yang aku kasih gitu ya. Dengan kalian mau belajar tentang moral, etika selama ini tuh kalian udah lulus gitu di kelas ini. Bahkan menurut aku kalian lulus untuk menjadi seorang manusia gitu ya. Nah kenapa kayak gitu? Karena gini, kalau misalkan si anak itu belajar tadi ya tentang, bukan berarti buruk gitu, tapi kalau terus berpikir tentang lebih gitu, dan setelah mereka memperoleh apa yang mereka inginkan gitu ya, mungkin yang sifatnya material gitu, kesuksesan yang tinggi gitu, tapi apa yang akan mereka pegang? Misalkan contoh yang aku lihat, ada seorang ahli ekonom gitu ya, ilmunya tinggi, dia belajar sampai S3 gitu ya, tapi ia gunakan untuk korupsi gitu ya. Sama aja kayak orang belajar IT mungkin sampai S3 juga gitu, tapi mereka gunakan untuk ngehack gitu ya, untuk meretas data-data ilegal gitu, dan mereka menggunakannya untuk kepentingan pribadi gitu. Ada juga pengusaha sukses tapi ternyata pada faktanya banyak juga gitu ya yang memonopoli lahan gitu ya, membuat kesenjangan sosial gitu, ngambil lahan yang bukan haknya dia. Sukses sih gitu sih pengusahanya, tapi secara kemanusiaan di mana gitu. Nah, apakah itu gitu ya yang akan kita cetak gitu dari anak-anak yang kita ajar di kelas gitu? Kenapa kita nggak belajar tentang kemanusiaan aja gitu? Belajar tentang hal moral, etika, akhlak gitu ya. Sama-sama belajar gitu, bukan berarti kita juga lebih baik dari mereka, tapi menurut aku itu lebih worth gitu. Lebih worth kalau mereka udah punya landasan itu, mereka mau jadi apapun, ya mereka akan menggunakan ilmunya itu sebaik-baiknya gitu. Untuk sesama manusia, terhadap lingkungan juga gitu ya. Terhadap hewan, terhadap tumbuhan bahkan. Kayak gitu. Dan siswa juga tadi ya gitu, belajar tentang gimana mereka harus merasa cukup. Artinya merasa cukup tuh, kadang kan kita yang tadi ya, merasa untuk terus lebih gitu. Kita belajar cukup tuh artinya oke, hak kita tuh sampai sini gitu, kita nggak boleh ngambil hak orang lain, dan porsi kita tuh segini dan kita cukup dan bersyukur gitu. Nah itu kan jarang gitu ya yang bisa kita pelajari dan kita terapkan gitu di dalam kehidupan sehari-hari menurut aku. Nah akhirnya ya udah aku bilang kayak gitu ke siswa, silahkan
kalian tentukan nilai kalian pengen berapa nilainya, silahkan gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena aku tantang mereka ya. Kalian mau nilai 93, 98 itu silahkan gitu. Tapi pertanyaannya, tanggung jawab apa yang akan kalian pegang dan tindakan apa yang akan kalian lakukan dari nilai yang kalian tentukan itu. Karena aku bilang sama mereka gitu ya, nilai-nilai hasil dari mereka belajar hafalan gitu, belajar tentang materi-materi akademik dan akhirnya mereka dapat nilai, itu mungkin pengetahuannya akan hilang seiring mereka lulus dari SMA. Jadi ibaratnya kayak nilai angka yang bodong aja gitu ya. Nilai sejarah 98 gitu, tapi pengetahuan mereka tentang sejarahnya udah hilang gitu. Berapa persen sih mungkin yang masih kalian ingat, coba deh. Selama kalian hidup gitu ya, yang udah lulus SMA mungkin gitu ya. Kalian masih ingat gak berapa persen ilmu yang kalian pelajarin di sekolah? Dan berapa persen yang kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi seorang manusia yang utuh gitu. Nah, tapi kalau misalkan mereka menentukan nilai mereka sendiri dan mereka belajar tadi tentang etika, tanggung jawab, belajar tentang moral, tentang kemanusiaan gitu ya. Mereka akan memegang tanggung jawab itu, dan tanggung jawab setelah nilai itu mereka tentukan, itu yang akan mereka pegang. Dan artinya mereka mengawasi diri mereka sendiri. Kalau kita guru dengan satu arah gitu ya, memberikan nilai sama mereka gitu ya, ini nilai kamu tuh segini gitu, ini hasil dari aku sebagai seorang guru mengawasi kalian gitu ya. Nah itu ngawasinya paling berapa lama sih, 3 tahun gitu ya. Tapi kalau nilai yang mereka tentukan dan mereka terus memegang tanggung jawab itu tadi, mereka akan mengawasi diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka lah gitu yang akhirnya menjadi guru mereka sendiri gitu ya. Mereka yang akan mengawasi diri mereka sendiri. Nah terus mungkin teman-teman berpikir gitu ya, alah mungkin tetap aja kalau kita nerapin kayak gitu, koruptor masih ada gitu ya, kesenjangan sosial masih ada gitu ya. Ya mungkin gitu ya, meskipun aku nggak ngedoain itu terjadi, tapi menurut aku itu tuh lebih fair gitu ya. Kalau anak-anak belajar gitu tentang rasa kemanusiaan, belajar tentang attitude, itu menurut aku semua siswa bisa. Nah, kita mungkin sering dengar ya kayak ada istilah, wah ini nih ada kura-kura, ada ikan, ada kera, kalau disuruh manjat, yang menang ya yang pasti yang kera gitu. Kalau disuruh berenang, yang menang yang ikan gitu, karena mereka berbeda-beda. Begitupun dengan siswa ya, betul kita sering dengar itu dan itu benar gitu. Tapi kan kita sering nanya gitu ya, terus pengaplikasiannya di dalam kelas kayak gimana? Kalau menurut aku kayak gini gitu ya. Belajar tentang moral, etika, kemanusiaan, itu semua anak bisa gitu kalau menurut aku. Kalau belajar fisika nggak semua bisa, kalau belajar seni nggak semua bisa, belajar biologi nggak semua bisa. Tapi belajar tentang etika, moral, kemanusiaan, ramah tamah, itu semua bisa gitu kalau menurut aku. Karena ya kita semua adalah manusia gitu ya. Itu skill yang sebenarnya udah kita punya dan tinggal kita asah gitu. Nah terus teman-teman mungkin bertanya-tanya juga gitu ya, oh berarti nanti nggak akan ada pelajaran IPA gitu ya, sejarah, biologi, dan lain sebagainya. Apakah iya kayak gitu? Kalau menurut aku ya tetap ada gitu. Tapi dia itu sebagai suatu pilihan, bukan suatu syarat yang mana semua orang tuh harus gitu. Jadi gini, misalkan ada seorang anak gitu ya, dia udah belajar tentang etika, moral, dan lain sebagainya. Dia punya cita-cita, aku ingin menjadi seorang dokter tuh karena aku ingin menyelamatkan orang banyak gitu ya dari penyakit-penyakit gitu. Nah, terus apa aja yang harus mereka pelajari? Ya, mereka pilih aja yang apa namanya, yang direct gitu ya terhadap si cita-cita mereka ini, misalkan sebagai seorang dokter, dan mereka nggak perlu belajar yang lain gitu. Nah, itu salah satu penerapannya. Tapi apa yang universalnya itu adalah tadi belajar tentang etika, moral, kemanusiaan, karakter gitu ya. Itu yang harus dibentuk gitu oleh siswa. Jadi mungkin gitu ya, si peradaban manusia tuh mungkin kalau yang tadi diterapin gitu ya secara menyeluruh, science, teknologi yang kayak kita lihat di film sci-fi itu mungkin nggak terjadi gitu ya. Mungkin nggak terjadi gitu. Mungkin ya ada teknologi tapi secukupnya gitu, yang cukup bisa untuk membantu manusia bisa bahagia gitu ya. Mungkin akan sederhana gitu kehidupannya, tapi kesenjangan sosial jauh lebih rendah gitu ya. Itu sih yang aku harapkan gitu ya, output dari si pendidikan ini tuh.
Dan menurut aku ya itu lebih baik dibandingkan dengan kemajuan teknologi yang tinggi gitu ya, hasil dari mereka belajar pelajaran-pelajaran akademik, tapi akhirnya ilmu teknologi yang mereka ciptakan itu mereka gunakan untuk membunuh. Mereka ciptakan gitu ya untuk menyakiti sesama. Itu percuma. Lebih baik yang teknologinya biasa-biasa aja tapi semua manusia happy, bersyukur gitu ya, bisa saling mengasihi sesama gitu. Itu sih kayak harapan aku ya, mungkin kalian berpikir aku kayak wah bermimpi gitu, mengawang-awang. Iya gitu. Tapi ada hal konkret yang menurut aku bisa aku lakukan dalam hal kecil gitu. Kalau menurut aku kayaknya kayak gitu deh gitu. Bayangin akan jadi kesadaran bersama gitu ya. Jadi apa namanya? Kesadaran yang kolektif gitu ketika kita udah nerapin dari tadi hal-hal kecil, sadar akan hal ini gitu ya, menurut aku itu bisa sih gitu ya terjadi. Oke, mungkin itu aja kali ya. Makasih banyak teman-teman yang udah dengerin video ini sampai selesai. Karena waktunya juga mungkin terbatas gitu ya. Mungkin nanti kita juga bisa lanjut di video-video berikutnya untuk sharing gitu ya. Dan teman-teman tetap jalanin ini dengan have fun gitu ya. Tetap jalanin dengan have fun gitu. Dan aku juga nggak mau terlalu stres gitu ya mikirin hal ini tuh sampai kayak dulu gitu, overthink gitu ya. Apa-apa dikritik gitu sampai rumah kepikiran gitu. Tetap dijalanin, have fun gitu ya. Dan menurut aku itu jauh lebih asik juga gitu untuk dijalani. Dan itu jadi tanggung jawab aku juga gitu sebagai seorang guru gitu ya, yang artinya bukan berarti aku sebagai seorang guru jauh lebih baik gitu ya dari yang lainnya gitu ya, tapi ternyata pada faktanya akhirnya aku ditakdirkan gitu ya jadi seorang guru dan ada tanggung jawab itu gitu ya. Dan kalian juga yang seorang guru mungkin pernah merasakan gitu ya, akan merasa berdosa gitu mungkin kalau kita ngajar sekedar untuk memperoleh gaji honor gitu ya, tapi kita nggak peduli gitu untuk memikirkan hal ini. Oke, sekian video kita kali ini, mungkin kita akan lanjut di video yang berikutnya.